warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 22090350206. Saya dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi variabel costing dan laporan tersegmentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi manajemen. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel costing dan laporan tersegmentasi. Nah, variabel costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membedakan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Variabel costing kadangkala disebut juga direct costing atau penentuan biaya pokok langsung. Biasa juga disebut sebagai marginal costing atau penentuan biaya pokok marginal. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhitungkan perilakunya. Perbedaan full costing atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Dalam akuntansi manajemen, pendekatan ini disebut sebagai pendekatan full costing karena menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut sebagai absorption costing. Adapun perbedaan full costing dan variable costing. Dalam elemen biaya periodik, full costing hanya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan, sedangkan dalam variable costing, biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan penjualan. Dalam elemen harga pokok, full costing terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam variable costing hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Adapun berbagai hal yang harus diperhatikan dalam perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing. Pertama, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama. Dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan. Jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah daripada metode full costing. Laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk pelaksanaan manajemen pada berbagai segmen organisasi, pendekatan variabel costing sangat baik dalam perhitungan harga pokok per unit dibanding dengan pendekatan absorpsi dalam laporan laba rugi karena dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Adapun pengertian mengenai laporan tersegmentasi, dapat disimpulkan bahwa laporan tersegmentasi adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Laporan ini diperlukan untuk menilai kinerja segmen, menilai produktivitas dan profitabilitas segmen, membuat keputusan menutup atau mempertahankan segmen. Ada dua pedoman umum yang dapat diikuti dalam pembedaan biaya terhadap segmen dalam bahwa biaya dapat dikelompokkan berdasarkan pola perilaku biaya sehingga semua biaya dikelompokkan sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Kedua, dapat atau tidaknya suatu biaya secara langsung ditelusuri hubungannya dengan segmen di mana biaya tersebut terjadi. Agar penyajian laporan tersegmentasi lebih informatif, maka laporan laba rugi sebaiknya disiapkan dengan menggunakan pendekatan variable costing yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Beban pokok penjualan hanya terdiri dari biaya-biaya produksi variabel. 2. Variabel dan biaya tetap disajikan dalam bagian yang berbeda. Ketiga, kemudian dihitung margin kontribusi yang berupa selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel. Adapun dampak terhadap laba, bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba absorption sama dengan laba variabel. Bila produksi lebih besar daripada penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba
absorption lebih besar daripada laba variabel costing. Bila produksi lebih kecil dari penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba absorption lebih kecil daripada laba variabel costing. Nah, sampai disitulah materi yang bisa saya bawakan. Untuk menarik kesimpulan dari materi yang saya bawakan tentang variable costing dan harga tersegmentasi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan full costing adalah metode yang menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut sebagai absorption costing. Sedangkan pendekatan variable costing adalah di mana biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Hubungan antara variable costing dan absorption costing dengan laba adalah jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan lebih besar dari produksi, maka laba akan lebih besar jika kita menggunakan variable costing. Begitupun sebaliknya, maka akan tercipta persamaan. Dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut. Laporan segmen adalah laporan rugi laba yang menyajikan informasi tentang laporan laba rugi untuk setiap segmen usaha. Oleh karena itu, perlu adanya margin kontribusi yang dapat menggambarkan apa yang terjadi terhadap laba bila terjadi perubahan volume yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Itu materi yang bisa saya bawakan mengenai variable costing dan laporan tersegmentasi. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai variable costing dan laporan tersegmentasi. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang saya bawakan yaitu pendekatan full costing adalah metode yang menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut absorption costing. Sedangkan pendekatan variable costing adalah di mana biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Perbedaan atau pengaruh penggunaan pada variable costing atau absorption costing atau disebut juga sebagai full costing yaitu jika kita menggunakan metode variable costing maka biaya tetapnya hanya pada periode berjalan saja, sedangkan jika menggunakan metode absorption costing maka biaya tetap yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan sebagai pada periode berjalan. Karena pada metode ini beranggapan persediaan awal pada periode berjalan telah mengalami proses produksi pada periode sebelumnya dan itu harus diperhitungkan pada periode berjalan. Hubungan antara variable costing dan absorption costing atau juga disebut sebagai full costing dengan laba adalah jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan lebih besar dari produksi, maka laba akan lebih besar jika kita menggunakan variable costing, begitupun sebaliknya. Nah, dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut. Laporan segmen adalah laporan rugi laba yang menyajikan informasi tentang laporan laba rugi untuk setiap segmen usaha. Oleh karena itu, adanya margin kontribusi yang dapat menggambarkan apa yang terjadi terhadap laba bila terjadi perubahan volume yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Ini materi yang bisa saya jelaskan mengenai variable costing dan laporan tersegmentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.